Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suhudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship, dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Asyidikiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi dari makalah saya yang berjudul Pendirian Usaha sebagai bagian tugas akhir mata kuliah Edupreneurship. Semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai bagaimana memulai dan mengembangkan sebuah usaha, khususnya dalam konteks dunia pendidikan. Pendirian usaha adalah proses awal dalam memulai sebuah kegiatan wirausaha, di mana individu atau kelompok merancang, membentuk, dan mengoperasikan sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan nilai, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam konteks Edupreneurship, pendirian usaha tidak sekedar untuk memperoleh keuntungan finansial saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di masyarakat. Edupreneur berperan sebagai agen perubahan yang menciptakan solusi pendidikan berbasis bisnis. Contoh nyata dari pendirian usaha edukatif adalah munculnya berbagai startup pendidikan digital seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper. Mereka melihat adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, lalu menghadirkan solusi berbasis teknologi. Alasan mengapa pendirian usaha itu penting? Pendirian usaha memiliki banyak manfaat, antara lain: yang pertama yaitu mendorong kemandirian ekonomi, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga memberi dampak positif pada masyarakat, dan yang keempat yaitu menjadi solusi atas masalah pendidikan, sosial, atau lingkungan. Dalam dunia pendidikan, usaha bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti menyediakan media ajar yang inovatif, pelatihan guru, atau platform interaktif untuk siswa. Langkah-langkah pendirian usaha. Yang pertama yaitu menemukan dan memvalidasi ide. Langkah pertama adalah menemukan ide bisnis. Dalam dunia Edupreneur, ide usaha dapat berupa aplikasi belajar, pelatihan online, atau bahkan jasa konsultan kurikulum. Setelah ide muncul, penting untuk memvalidasi apakah ide tersebut benar-benar berguna. Yang kedua yaitu analisis pasar dan kompetitor. Analisis ini bertujuan untuk mengenali target konsumen, kebutuhan mereka, serta peluang di pasar. Misalnya, jika kita ingin membuka jasa les privat berbasis syariah, kita perlu tahu siapa yang membutuhkannya, apakah sudah ada layanan serupa, apa keunggulan produk kita dibanding produk yang lain. Yang ketiga yaitu perencanaan bisnis. Membuat perencanaan bisnis yang matang sangat penting. Yang pertama yaitu kita bentuk dulu visi dan misi usaha. Yang kedua, produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, rencana keuangan. Dan yang kelima yaitu proyeksi pengembangan usaha. Yang keempat yaitu legalitas dan perizinan. Legalitas adalah bagian penting agar usaha kita diakui secara hukum dan memiliki perlindungan. Kita bisa mulai dari mendaftarkan nama usaha, membuat izin usaha mikro, hingga membangun badan hukum seperti CV atau PT. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan dasar dan modal. Untuk menjalankan usaha, kita butuh modal, SDM, dan sarana produksi. Modal bisa berasal dari dana pribadi, pinjaman, dana hibah, atau inkubasi usaha. Beberapa contoh startup pendidikan yang sukses di Indonesia. Yang pertama yaitu yang pasti adalah Ruang Guru. Ruang Guru ini menyediakan platform bimbingan online
dengan video pembelajaran dan latihan soal. Yang kedua yaitu Zenius Education, yaitu fokus pada pembelajaran logika dan konsep. Yang ketiga yaitu Kelas Pintar. Kelas Pintar ini menyediakan kurikulum interaktif dengan fitur asesmen. Contoh sederhana yang bisa dimulai seorang mahasiswa. Yang pertama yaitu jasa les privat untuk anak SD atau sederajat berbasis Islami. Yang kedua yaitu produksi buku cerita Islami anak yang mendidik. Yang ketiga yaitu workshop daring pembuatan media ajar untuk guru madrasah. Ada beberapa tantangan dalam pendirian usaha. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman bisnis. Kurangnya pengalaman bisnis sangat berpengaruh bagi seorang yang ingin mendirikan usaha. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi yang cepat berubah. Yang ketiga, kesulitan mencari mitra kerja atau tim yang sejalan. Yang keempat, keterbatasan dana awal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman tentang pasar. Ada beberapa solusi dan strategi dalam mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan wirausaha dari kampus atau lembaga mitra. Yang kedua yaitu mencari mentor dari kalangan praktisi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi antar mahasiswa lintas jurusan, misalnya teknologi, pendidikan dan desain. Selanjutnya yaitu membuat versi prototipe sederhana atau minimum viable produk sebelum peluncuran. Yang terakhir yaitu mengakses program pemerintah seperti Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau yang biasa disingkat KMI. Demikianlah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pendirian usaha dalam konteks edupreneurship. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran bahwa menjadi seorang edupreneur bukanlah hal yang mustahil bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan kreativitas, semangat sosial, dan semangat wirausaha, kita bisa menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, juga berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atau rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.